Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang sultano aulia penghulu wali, pernah bicara, Pak. Pada saat ujian dan cobaan Allah itu datang, aku memohon, aku meminta kepada Allah agar supaya ujian dan cobaan itu dicabut, dilepaskan dan dihindarkan. Tapi apa yang terjadi? Begitu aku meminta dan memohon, bukan ujian itu malah dilepas, bukan ujian itu malah dicabut, bukan ujian itu malah hilang dan sirna, malah ditambah. Ini ujar sidin membuat aku bingung, malah ditambah. Maka anak minta dilepas. Di mana kiranya ayat Quran yang menyebutkan ud'uni astajib lakum? Ayo minta maaf lawan tuan-tuan guru nih, memaknai ayat nangka ini biar mintalah pasti ku beri. Tuhan mengabulkan doa itu tidak saja dengan pemberian, bisa saja dengan penolakan. Cuman kita ada paham, cuman kita ada ngerti. Amun selalu nang dipinta dibari. Berapa umur pian ini kaungahan? Umur sudah tua tapi ungah. Umur sudah tua tapi jurang tuh apa? Nang kayak kakanakan. Kalau meminta selalu diberi. Ini terlalu. Apalagi Romai Rama madakan kada terlalu. Ayo. Supaya Pak Aiboy Tuhani kada kau apa menyatakan kada kawa dituduh. Tuhan berbuat sesuai kehendaknya Allah. Jadi kabulnya itu bisa dengan pemberian, bisa dengan penolakan bagi yang mengerti. Lihat kata Syekh Abdul Qadir, aku minta dilepas ujian malah ditambah. Lalu terdengar satu kalimat perkataan yang mengiang-iang di telinga sidin, apa Pak? Bukankah engkau sudah menyatakan pada ketika bidayatul hidayahmu? Nah, kalau memahami dalam kitab Imam Ghazali bidayatul hidayah, saat kita memulai untuk peparak lawan Tuhan. Bukankah engkau sudah menyatakan pada ketika masa permulaan bidayatul hidayahmu, engkau ingin mendekatkan berhampir diri kepadaku, kata Allah. Kau sudah menyatakan dirimu berserah dan pasrah. Sekarang apa yang kau lihat sekarang ini, itu ya Tuhan gawianku. Kenapa kamu kada pasrah? Jelaskan. Mendengar seperti itu lalu sidin tawakal lawan Tuhan. Jadi jangan kecewa. Lihat Rasulullah, seorang junjungan umat, manusia pilihan yang bakal menyelamatkan orang, tidak surut dengan ujian cobaan, tidak surut, bahkan melebihi daripada kita orang awam. Nah, jadi Pak Ibu, kalau pian bujur-bujur hendak hampir diri lawan Tuhan, pinandui dulu gawian Tuhan. Jurah, pinandui dulu gawian Tuhan ini dipinandui. Allah, kesian orang Tuhan. Gawian Tuhan jangan dipinandu. Dimapa hendak menyatakan Allah sebagai Tuhan, kada pinandu gawian Tuhan. Ini pungol banget dibaca hujan. Jangan dituduh hujan. Taknya nyenak hujan. Asal pengajian kan ampe pintu. Jangan disesangiti. Pinandui dulu gawian Tuhan. Tuh Nabi lebih ma'rifat, Nabi lebih paham karena ya. Mestinya kan Nabi yang paling dekat mau minta lawan Tuhan satu majal. Tuh kenapa diuji, dicoba dan dicela bubuhannya. Nah, nang pian-pian nang hendak jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Mestinya Pak gue dari kejadian, dari peristiwa yang ada yang pernah kita alami dan lihat dari orang lain, pinandu gawian Tuhan ini. Pinandu. Kasihan ujar sidin. Kasihan. Orang yang menyatakan cinta kepadaku, kata Allah, tetapi dia lebih cinta
dengan yang lain. Mun kekasih itu pengoloy memperlakukan kita disayang lawan Tuhan, sayang lawan Rasulullah, cinta lawan sidin, kayak apa aja nang dicintai ini memperlakukan himung dan mencari nang belum kawin kan? Belum. Nah, contohnya aja nang kita tahu ya, jadi kalau belum kawin sakitnya tuh di sini. Ini di kantong. Tapi menyatakan ada laos nang citata balunya. Datangi ke Jakarta, pergi ke modal dulu. Yang ada dihantamnya Ipan Gunawan. Gua lawaknya Sekarang Pak Bu, bagaikan sepasang kekasih, yakni Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah yang bakal nanti menzahirkan Rasulullah. Sebelumnya dua insan ini tidak pernah tahu, tidak pernah saling kenal, bali lihat pun kada. Begitu dijodohkan jadi sepasang suami istri, singkat masanya, pendek kenikmatan dan kebahagiaannya. Pada saat Nabi berumur 2 bulan dalam perut kandungan ibunya, Sayyidina Abdullah sudah meninggal. Kalau kita berpikiran orang awam, bagaimana kiranya Allah Ta'ala bisa memperlakukan orang yang disayanginya, orang yang dipilihnya? Justru orang yang disayang ini kenal ini bahwa kelakuan Tuhan, perbuatan Tuhan, akalnya Allah. Mun kita mengatakan cinta dan sayang dan ingin kenal, bahkan ingin bertemu, mestinya pinandu. Terkadang orang yang dicintai ini Pak Ibu bukan memberikan sesuatu yang baik, mungkin saja yang tidak baik, dengan maksud agar supaya si hamba tetap berpegang kepadanya. Ayo digibit pacaran, balas sana. Pacaran tuh menggibit, balaslah. Adalah satu adalah pacaran mengibit. Nang kedua dikibitnya sing gancangan, nangislah. Sopan mah nangis di hadapannya, tapi pas di belakang nangis. Ingin nang kayak jumpi jo oropopo, tapi nangis juga. Kekasih nang mengibit itu hendak minta tambahi, kibit lagi. Kenapa? Nang mengibit, nang mencubit, pacaran. Ayo nyata-nyata dikibitnya, nyata-nyata dicubitnya. Nah ini Allah Ta'ala kesannya lawan hamba nang disayangi. Berlaku saja betul, udu'uni astajib lakum. Cuman kita tahijab tadi ya Tuhan, nikam tidak betul-betul mencintai aku. Karena kalau betul mencintai Rasulullah, niscaya kenal dengan Rasulullah dan berdapat lawan Nabi. Kalau betul cinta kepada Allah, niscaya kenal kepada Allah, berdapat lawan Tuhan. Itu pasti. Buktinya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Itu memaknainya nangai kayak ini. Siapa nak orang itu menghidupkan sunnah, badapatan. Ada tanda cinta lagi, badapatan. Mahabbah itu badapatan. Lihat Rasul. Lalu bagaimana perjuangan Nabi, Bapak Ibu sekalian? Dan apa yang diperjuangkannya Rasulullah untuk kita? Nabi berjuang, Nabi diutus ke alam dunia ini justru untuk menyelamatkan umat agar supaya beragama Islam, supaya memeluk Islam, supaya selamat. Sekarang Bapak Ibu, di dalam hadis Nabi pernah riwayatkan,
Agama itu semuanya adalah adanya perasaan malu. Ayo, yang ada paham, pikirkan aja yang paham tuh nah bagus. Tadi nang Rasulullah diutus sebagai pembawa rahmat. Bukti rahmatnya beliau membawa agama Islam agar supaya orang masuk Islam. Kasarnya supaya orang selamat. Namun Nabi pernah bilang, Pak, agama itu semuanya ada pada perasaan malu. Ada pada perasaan malu. Dan tidaklah orang itu beragama, kata Rasulullah, kalau tidak ada rasa takut pada dirinya. Sekarang Bapak Ibu, antara malu dengan takut, mana yang lebih afdal? Takut lawan malu. Sebelum kita nih Pak Aibwe, sebelum kita kenal lawan Rasulullah, sebelum kita kenal kepada Allah, takut dulu. Warisi takut dulu. Takutan dulu. Setelah kita pinandu lawan Rasulullah, pinandu lawan Allah Ta'ala, lalu supan. Supan. Jadi kita nih kada tahu di supan apa inya ada pinandu. Mun coba bahari pengolo di mapa. Mun melihat guru jauh-jauh, beliung aja lagi. Melihat kuitan jauh buka aja lagi. Supan dilihat guru. Wah ini wah ada yang supan lagi. Lebos guru dilihat jauh bos. Mau akan-akan wah ini mau. Ada lagi yang supan tuh ada. Lalu di mana ajarannya Rasulullah? Makanya itu kita ini disuruh beragama. Warisi dulu dua. Tidak ada agama ujar Rasulullah bagi orang yang tidak ada memiliki rasa takut. Kemudian, dan agama itu semuanya ada perasaan malu. Karena kalau sudah ada malu, al-haya'unal iman. Beriman orang itu. Sekarang kita bicara agama. Apa itu agama? Bapak Ibu, agama tidak dikatakan beragama minta maaf. Tandai kena pian mendengari Islam kada. Tandai masing-masingnya, jangan ulun nak mencoret. Menulun nak mencoret sampai kayak dahi-dahi kena. Tandai nang hadir wayah ini beragama kada. Laki pianmu beragama kada. Bini pian pak beragama kada, anak manantu cucu beragama kada. Kenali agama. Apa itu agama? Karena bila tidak mengetahui agama ini, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Kalau tidak ada kedua-duanya, tidak ada iman. Ada agama itu dikatakan beragama. Dan agama itu kumpulan daripada 4. Nah 4 ini apa? Orang bisa dikatakan beragama kalau nang 4 ini ada. Islam, iman, tauhid, dan ma'rifat. Bila nang 4 ini kadada, yang dimapa aja gelar nang disandang, walau kiai, ustaz, pangkat dimapanya, maka tidak beragama. Agama terhimpun dari 4 yang diajarkannya Rasulullah. Dikatakan beragama, yang pertama Islam, iman, tauhid, dan ma'rifat. Yang 4 ini berbeda pada makna, tapi satu maksud. Maksud. Berbeda makna apa? Kalau Islam kan tunduk, patuh, dan menyerah. Islam. Kalau iman, percaya. Kalau tauhid, mengesahkan. Kalau ma'rifat, mengenal. Sekarang siapa
Siapa yang harus kita tunduk, patuh dan serahkan? Siapa itu? Nanti padakan Islam. Yang mana yang harus kita percayai, yakni imani, dan yang mana yang harus kita esakan, yakni tauhid. Yang mana yang harus kita kenali, ma'rifat. Kalau tidak mengenal ini, maka tidak beragama. Lalu apa artinya ibadah sembahyang yang selalu pian gawi, zikir yang selalu pian lafalkan? Ayo. Makanya Pak gue minta maaf, pertanyaan ulun dua, jangan menjawab sekarang, dalam batinnya dan resapnya. Mana lebih khawatir, kada mengaji lawan anak garing? Mana lebih khawatir? Pian kada mau mengaji, kada mau menuntut lawan anak garing, mana lebih khawatir? Kalau lebih kekhawatiran anak garing, kasihan, babulik tadi, kasihan ujar sidin, orang yang menyatakan cinta kepadaku, kata Allah, ternyata lebih cinta kepada yang lain. Yang kedua, tidak sekarang harus pian jawab, tapi sudah terjawab. Mana yang lebih rugi? Mana yang lebih pian merasa rugi? Kada sumbayang, kada beramal, dengan hari ini kada buka toko, kada berjualan, mana lebih rugi? Nya sumbayang, amal kada rugi lah. Kada buka toko sehari, mengatakan sehari ini berapa ujungannya? Ayo. Ayo. Itukah orang yang lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah? Ternyata dia lebih mencintai yang lain. Kenapa? Karena orang itu belum beragama. Ya sudah beragama nyaman. Sekarang pengulu ini kita bahas. Pokoknya kita tunggu ulun lapah aja. Ini hampir kalau ke Bandung. Nah kali ini nak ada tahu di lapah. Lo mau? Apabila aja bebannya kami mau lihat tengah 2 jam deh. Dengan guru belum ngomong ini. Sadang pulihkan dia bisa. Salah rumah masuk. Rumah kawan nak dimasukin bingung. Kenapa di mamai orang 12 sejaman? Sekarang tadi agama harus menghimpun 4. Inilah yang diperjuangkannya Rasulullah. Agama harus memuat Islam. Siapa yang dimaksudkan Islam? Disinilah kita pakai. Kalau tadi 4 perkara Islam, iman, tauhid, ma'rifat berbeda pada makna, tapi satu maksud. Siapa yang dimaksud Islam? Hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud iman? Hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud tauhid? Hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksudkan ma'rifat? Hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pada makna tapi satu yang dimaksud. Sekarang yang kita kenali siapa itu hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita kenali. Kalau tidak, minta maaf, orang tidak bisa dibilang umatnya Rasulullah, tidak bisa dikata hambanya Allah. Tidak tahu. Ada tahu? Bilanya tahu hakikat Nabi Muhammad SAW, Islam, iman, tauhid dan ma'rifat beragamanya. Kalau sudah beragama, inna dina indallahi itu 6 orang Islam di sisi Allah. Ada nang Islam tidak nang di KTP, KRT dulu. Jadi Pak KRT kalora, kecamat. Nah itu kita nunggu jualnya keluar KTP-nya. Sekarang siapa tadi hakikat Nabi Muhammad SAW? Adalah Bapak Ibu sekalian yang dimaksud hakikat Nabi Muhammad SAW. Kalau makna hakikatnya apa? Sebenarnya.
kalau dikatakan hak atau hakikat itu sebenarnya, nanti kita cari bagaimana Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah yang di Madinah. Adalah hakikat Nabi Muhammad SAW itu dua Pak Ibu nampian untuk menyatakan. Yang pertama, kalau pian nyatakan bahwa wujud semesta alam ini adalah dipandang dengan ilmu itu nur. Pokoknya pandangan pian nur semata aja. Itulah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bukankah hadis yang dibaca dalam rawi tadi sudah dipadahkan? Sayyidina Jabir kan batakun lawan Nabi. Sayyidina Jabir batakun lawan Nabi. Apa ujar Sayyidina Jabir? Bi abi wa ummi akbirni an aula syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Ujar Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, akbirni. Ya Rasulullah, demi abah ulun lawan mama ulun, padahal kan lawan ulun napa nang pamugaan nang dijadiakan sebelum dijadikannya segala sesuatu. Ya Jabir, Jabir jenabi, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jabir, nang pamugaan, panambayan, pamulaan. Saku dianjirin yang pertama lah. Ini kada tahu pamugaan, panambayan. Nang pertama dijadikan sebelum dijadikannya segala sesuatu itu nur kekasihku, yakni nur Muhammad yang terbit daripada diriku, yang terbit daripada jatku sendiri. Tuhan hendak dikenal, Tuhan hendak dikenal, menamakan dirinya akan nur. Lalu nur itu jahir semesta alam dalam berbagai macam rupa dan bentuk. Boleh kan? Alam serta isi dari mana? Nur, nur rahasia Tuhan. Bila pian memandang alam serta isi wujud nur, itulah hakikat Nabi Muhammad SAW. Bila memandang nur, tak pandang Tuhan. Nurun ala nurin. Dinandui adalah Nabi kita Nabi Muhammad yang di Madinah, itu pun juga terbit daripada nur itu. Hanya saja beliau dijadikan uswatun hasanah, membetuli nama Muhammad dan dapat wahyu. Jelas? Jadi jangan sampai salah. Kalau ada nang pondokan atau tuan guru nang memadalkan nang kayak ini, kada boleh dia menyamakan Nabi nang di Madinah lawan kita. Kena dulu pian. Pahami dulu hadis. Memang betul yang dimaksud jangan menyetarakan, jangan menyerupakan Muhammad Nabi kita nang di Madinah seperti manusia biasa. Jangankan yang di Madinah, nang di Anjir jangan disamakan manusia biasa. Kenapa cuma nang di Madinah? Artinya begini, فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. Burdah bilang, secara ilmu jahir, secara adat, Muhammad itu adalah manusia. Muhammad manusia. Namun dipandang secara hakikat, melainkan keesaan, kebesaran, dan kesempurnaan Tuhan. Ini yang dimaksud, jangan menyerupakan manusia, memadahkan apalagi nang dipadakan hakikat Nabi Muhammad SAW. Karena bila kenal itu, orangnya beragama Islam, iman, tauhid, dan ma'rifat. Adalah kita ini Pak Ibu
Adakah nang di Madinah Nabi kita Nabi Muhammad ibni Abdillah, atau kita nang di Anjirnina, sama-sama memiliki dua diri. Nanti diusahakan. Kita terdiri daripada dua unsur diri. Pertama diri yang zahir, kedua diri yang batin. Adalah diri yang zahir dinamakan jasad atau tubuh. Adalah diri yang batin dinamakan nyawa atau ruh. Jadi singkatnya begini, kumpulan segala yang zahir namanya jasad atau tubuh, kumpulan segala yang batin namanya nyawa atau ruh. Sekarang himpunakan zahir batin, jangan lagi dua. Apabila sudah terhimpun zahir dan batin, adalah sebenar-benar diri yang batin. Kenapa? Karena yang zahir kenyataan yang batin, yang batin ingin dikenal zahir dia. Kalau sudah himpun, berarti kalau sebenar diri yang batin ini ruh apa jasad? Ruh apa jasad? Ruh. Nah, jadi naik baca salawat tadi langsung sampai lawan roh Nabi. Nah, sholat yatasilu biha ruhul musolli alaihi, sampai langsung. Kenapa? Pada saat kita menyatakan sebenar-benar diri yang batin, berarti ada dua lagi, satu aja, yakni ruh. Karena sebenar diri ruh, sebenar diri yang batin. Hanya saja begitu ruh sempurna bangaran jasad atau tubuh. Jadi jasad atau tubuh ini nama kesempurnaan ruh. Bila sudah pian tahu, itulah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nur yang mengatakan ana abul arwah, aku bapak sekalian ruh. Wa adamu abul basar, aku juga bapak sekalian jasad. Nang jadi jasad nur, nang jadi ruh nur. Sedangkan nur rahasia Tuhan. Pinandui hasil itu. Jangan kada tahu diarak tiap hari, mulai bangun hingga guring pulang, salingat dia bangun pulang. Jangan ingat bangun lagi mati. Jelas? Itulah baru dikatakan Islam. Iman, tauhid dan ma'rifat, baru beragama. Nah ini nang dibawa Rasulullah. Kok dan nampian memeluk agama Islam, bersahadat Islam? Terlalu mudah. Maka wiridnya dibaca, wirid yang dibaca itu dalam Quran diambil, inna dina indallahil Islam. Pengeluh makna enda ini apa? Di sisi itu jauh kaparakat. Nah, punya ada jauh itu di sisi saking di sisi, ada kawan lagi membedakan nang dudukan ini Tuhan ke hamba. Ya kalau lagi beda. Kalau kau katakan aku hamba, padahal dia tuh nur tadi, wujud nur Allah, sedangkan nur rahasia tuh Tuhan. Kalau kau katakan Tuhan, siapa yang disuruh, siapa yang diperintah? Ya, jawab seorang. Ini orang anjir alim-alim aja. Ayo, pegang mata, pegang mata. Neng ini mana jelun lebih khawatirnya kada mengaji lawan anak garing. Aduh, aku jangan ada kabar guru aja tulak ke pengajian ke Banjar, ada angin bener mencangkul sampai hujan kada tahu. Tapi ke pengajian aku guru aja kada kawat ke pengajian beangin malam mencangkul sampai hujan. Julun kada pintar nang Tuhan ini. Terlalu banyak alasan. Lalu nah diri seorang nang dijolip, pian menjalip diri seorang kada merasa. Bukannya pian harus mengaji lawan nulut, kada. Menjalip diri seorang itu ada merasa diri Tuhan. Diri seorang dibunguli, orang aja membunguli pian sangit kada. Murka kada sangit, ini pian membunguli diri seorang. Jadi Allah Ta'ala
tandakan pengeluhan aku jatuhan kada menjalim hamba, hamba sendiri yang menjalim dirinya. Betul? Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa yadhlimuna anfusahum. Terlalu banyak alasan. Alasan diulah-ulah. Asa marap dingin aku gurai ujar. Sandan mak capok. Popandir model kayak aku gurai ya. Ini model mati ulut bawahnya karas bener. Popandir maka pinah halus. Mau ba. Mau mendongor bawah karas ketawa tahu kayak gitu. Tahu. Ini hari hujan nangai nyuruh dabulik kan. Hakikat Nabi Muhammad Sallallahu itulah Pak. Makanya asal agama mengenal Allah. Awaludin ma'rifatun. Awal agama mengenal Allah. Asal agama mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah tidak beragama. Ini yang dibawa Rasulullah. Ini yang dibawa Rasulullah. Boleh. Bila kadang mengenal ada beragama, awaludin ma'rifat, asal agama, awal agama mengenal Allah. Nah ini nanti bawa Nabi untuk mengenal Allah, kenali diri. Setelah kenal diri, panah diri. Kita jelaskan walaupun kada lawas lagi. Terus dia penerbangan udah setengah tahun bocor makat belum mungkin sama aja. Nah inti-intinya jangan harus hati. Inti-intinya aja pokoknya peringatan maulid ini biar bepalan beri makan. Ini mundang guru jauh-jauh, ayo Jawa, Jakarta. Sekali nang ceramahnya, ya apa mau lo disuruh aja. Hafal dah kesannya mulai Nabi lahir. Abah Nabi siapa, mama Nabi tahu ay. Lahir Nabi tahu juga. Nabi hijrah tahu, wafatnya tahu. Ya apa belum Nabi suruh? Sama aja pada Nabi Jakarta itu juga. Jauh-jauh ngundang apa gerah hebatnya? Apa gerah hebatnya? Amplopnya sih banyak kan. Belum lagi PP pesawatnya. Ini ulun dimakannya pikiran pengolah. PP jauh pesawat. Ingat. Iya, orang apa namanya silau dengan cahaya. Nang jauh-jauh binatku nang parah. Nah iya, silau men. Men itu apa artinya? Lost man. Agama tadi. Agama untuk mengenal Allah, kenali diri. Setelah kenal diri, panah diri. Sekarang untuk mengenal Allah, kenali diri nang mana? Diri yang zahir tadi bangaran Muhammad majazi. Nah itu Muhammad juga, cuman Muhammad majazi. Boleh berdiri setumat lah. Nyalawas tuh berada. Tadi kan ada dua diri zahir, diri batin. Adalah diri yang zahir itu namanya Muhammad majazi, ya batang tubuh kita ini Muhammad majazi. Bayang majazi itu bayang. Adalah diri yang batin itu Muhammad hakiki, Muhammad yang sebenarnya, yakni rupa-ruh atau nyawa. Sebenar diri tadi diri yang batin. Berarti nang ada nih Muhammad hakiki. Kenapa? Adalah wujud majazi, tidak ada dalam pandangan wujud hakiki. Berarti nang ada nih hak. Jelas? Dan wujud hak. Jangan takjub lah. Sudah tahu jangan dikuyak. Adalah wujud hak. Itulah Jatullah Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya. Apa lagi? Mau cerita apa lagi? Jadi Muhammad lah nang dipadahkan Tuhan, Muhammad juga nang dipadahkan hamba. Kenapa? Itulah isyarat. Kenapa Rasulullah lahir nang di Madinah, patung nang di Baitullah roboh. Itulah Tuhan. Nih Muhammad nih orangnya.
Setelah kita kenal akan diri. Nandwe dulu diri. Bila sudah kenal diri, pana diri. Arti pana diri lenyap kadada. Kadada amun kita kadada nang ada siapa? Nang ada siapa? Wujud. Wujud nang ada nih si wujud. Wujud itu siapa? Sifat. Sifat itu siapa? Allah. Allah bersifat wujud artinya ada. No. Kayak itu tadi susun lalu nyaman memaham kayak apa beliau nyaman gelap nyaman lagi mau kita ambil banyak makanan itu nyaman lagi jelaskan. Jadi nang ada ini bangaran insan atau Adam, tapi dia daripada wujud siapa? Wujud Muhammad. Cuman wujud Muhammad dari sifat siapa? Nur. Sifat nur daripada Allah yakni zatnya. Tasusun sudah. Itu nampian katakan dalam tauhid Allah bersifat wujud artinya ada. Zat Allah nyata pada sifatnya yang bangaran nur. Lalu nur wujud bangaran Muhammad. Wujudnya adanya rupa insan atau Adam dan semesta alam. Jelaskan. Yang kada jelas hantupakan ke dinding. Bila rasa sakit tuh udah sejelas. Kada bayang-bayang lagi. Nah, kenali Rasulullah untuk kita jadikan uswatun hasanah. Panah diri. Untuk kenal Tuhan, kenali diri. Setelah kenal diri, panah diri. Mbah nang ada nih Pak, ya itulah Allah bersifat wujud artinya ada. Nah disinilah Pak Ibu, agar kita betul-betul jadikan setiap perayaan peringatan kelahiran junjungan kita Rasul, jadikan betul-betul uswatun hasanah. Contoh Nabi jahir batin, jangan jahirnya aja. Bila jahirnya aja, ingat, bila mencontoh Nabi nang jahir, tiap nang jahir muhadas. Sekali lagi, tiap yang jahir muhadas, tiap yang muhadas hancur. Jelas? Tiap yang batin hak, tiap yang hak bakok kekal. Sekarang yang mana nih, jahir apa batin? Sudah terjawab tadi. Ilapian mencontoh jahir Nabinya hancur, binasa, rosak, hancur, lebur, rosak. Apa lagi? Nyemot tiap nang jahir. Makanya Quran memadahkan ulun ambil Quran cuman memaknainya di hakikat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau terjemah kan begini, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusianya juga. Lalu Tuhan timpakan akibat dari ulahnya tadi supaya buahnya mau sadar. Sekarang kita maknai, telah nampak kerusakan bagi yang jahir sohol pasat. Bila yang jahir pasat, bila nang pasat rusak. Bina jelas jahat. Nah karena sudah jelas, waktu asar pun tiba, kiranya ulun cukupkan saja. Walaupun peringatan ini cuma sekilas yang bisa ulun sampaikan, saran ulun wasiat untuk diri dan sanak berataan di sini, kiranya contoh Rasulullah ini untuk bisa kita jadikan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, agar kita bisa liman kana yarjullah bertamu Tuhan wal yaumal akhir, selamat dunia sampai akhirat. Contoh Nabi jahir dan batin. Semoga kita diselamatkan dan senantiasa dapatkan syafaat dan hadiratnya Rasulullah.